Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Tetap semangat kan? Hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua dari KD Manfaat Peta, Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis. Materi kita hari ini adalah interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait dengan tata guna lahan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan klasifikasi penggunaan lahan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat citra penginderaan jauh terkait dengan penggunaan lahan. Nah, sekarang kita perhatikan peta konsep pada materi interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait dengan tata guna lahan. Yang pertama ada pengertian interpretasi peta, kedua ada interpretasi citra, ketiga ada peranan penginderaan jauh dalam inventarisasi penggunaan lahan, keempat ada peranan SIG dalam pemetaan penggunaan lahan dan tata guna lahan, dan yang kelima interpretasi peta hasil SIG. Tapi yang kita bahas hari ini adalah 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dari interpretasi peta. Adalah kegiatan membaca peta atau menafsirkan atau memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Penafsiran tersebut dapat dilakukan pada peta umum dan peta khusus. Masih ingat ya pengertian dari peta umum dan khusus? Kalau peta umum itu menggambarkan penampakan umum permukaan bumi, sedangkan peta khusus atau tematik menggambarkan penampakan khusus yang ada di permukaan bumi. Contohnya ada peta iklim, peta transportasi, peta tata guna lahan, dan peta persebaran pertanian. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur interpretasi citra. Unsur yang pertama ada rona. Rona adalah hasil dari interaksi antara objek dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada warna. Warna itu menunjukkan warna suatu objek, warnanya apa. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk suatu objek itu membantu menginterpretasi citra. Contohnya kalau bentuknya H, I, L, U itu adalah bangunan sekolah. Yang keempat ada ukuran. Ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra. Kemudian ada tekstur. Tekstur itu adalah halus sedang kasarnya suatu objek. Pola. Pola menunjukkan gambaran objek yang sebenarnya. Kalau permukiman penduduk itu misalnya polanya adalah memanjang, mengusat. Kemudian ada bayangan, bayangan objek, dan waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin dari foto udara. Kedelapan ada situs. Situs atau letak kedudukan suatu objek terhadap objek yang ada di sekelilingnya. Dan yang kesembilan adalah asosiasi. Kaitan suatu objek dengan objek lain yang ada di sekitarnya. Contohnya area parkir itu berasosiasi dengan gedung perkantoran. Begitu ya untuk penjelasan dari unsur-unsur interpretasi citra. Nah, setelah membahas tentang unsur-unsur interpretasi citra, sekarang kita masuk ke interpretasi citra itu sendiri. Bisa dilihat di situ ada citra satelit, kemudian ada contohnya. Nah, perhatikan. Kalau yang atapnya putih itu objeknya apa? Ada hijau-hijau itu objeknya apa? Bisa ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut.
Nah, sudah paham ya? Sekarang saatnya kalian membuka assignment dan menginterpretasi citra satelit. Selamat mencoba!